Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman 'arada an dzikrik wa inna lahu ma'ishatan danka. Wa adkhilna fi ibadikas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah setelah kita salat maghrib berjamaah, kita berkenan hadir untuk melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran. Insyaallah malam ini kita masih membaca suratul A'la, dan bahkan malam Senin yang lalu, malam Selasa yang lalu, kita baru membaca satu ayat, yaitu Sabbihisma Rabbik Al-A'la. Kita mau lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu Alladzi khalaqa fasawwa, yang artinya yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya itu. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang diperintahkan kita untuk mensucikan namanya. Memang disebutkan namanya, tapi juga sifatnya harus disucikan, bukan karena tidak sucinya sehingga mau disucikan, tetapi kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga kesucian sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat yang kedua ini yang ditampilkan adalah perbuatannya, yaitu Allazi khalaqa. Dialah yang telah menciptakan, fasawwa, dan menyempurnakan penciptaannya itu. Allah menggunakan kata-kata khalaqa. Khalaqa itu artinya ibda'u syai' min ghairi aslin wala misalin sabikin, mengadakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu namanya khalaqa. Masalah yang dihadapi kita ini adalah mensucikan sifat, nama, dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada pencipta selain daripada Allah?
Kalau kita berdasar pada ayat yang lain, maka tentu kita mengatakan Allah tidak menafikan, Allah tidak mengingkari adanya pencipta yang lain. Di mana ayat itu berkata begitu? Kita baca di suratul Mu'minun, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Maha suci Allah, dialah pencipta yang terbaik di antara pencipta-pencipta yang ada. Kenapa bisa diterjemahkan pencipta-pencipta? Karena di situ di surah Al-Mu'minun itu menggunakan ya dan nun. Kalau satu saja pencipta, khalik. Kalau banyak, khalikun atau khalikin. Nah, di dalam surah Al-Mu'minun ini Allah menggunakan ahsanul khalikin. Dialah Allah yang maha sempurna, maha baik penciptaannya di antara pencipta-pencipta yang ada. Jangan pernah hadir di ingatan kita, di akal kita bahwa ada samanya nama sama, nama mencipta sama, tapi tidak sama. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Di dalam suratul Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya. Ini hanya sekedar disebutkan seperti itu, ini hanya sekedar mengantar manusia untuk lebih memahami kesempurnaan penciptaan Allah. Ya. Karena kalau kita menyebutkan bandingan-bandingannya, maka kita gampang biasa mengenal sesuatu. Banyak di dalam Al-Quran seperti itu, dia memperbandingkan antara ini dengan itu, antara ini dengan itu, supaya mengantar kita untuk lebih memahami kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam suratul Lail itu, fa amma man a'ta, siapa yang suka memberi, maka disebutkan bandingannya, wa amma man bakhila, siapa yang bakhil. Wa amma man sakulat, disebutkan bandingannya, wa amma man khaffat. Nah, di sini khaliqin, Allah tidak menafikan penciptaan-penciptaan yang lain, tetapi harus diketahui, dikata kunci dulu, dikunci Allah, laisa kamitslihi syai'un. Sekali lagi kita mau mengatakan ini hanya mengantar untuk lebih memahami kesempurnaan penciptaan Allah. Bagaimana caranya? Pencipta-pencipta yang lain, kalau dia mencipta, semakin menciptakan sesuatu yang baru, semakin nampak kekurangannya. Itu harus dipahami. Semakin dia perbaiki ciptaannya, semakin nampak kekurangannya. Saya berikan contoh. HP. HP yang pertama seingat saya itu seperti Pak Ganjal, mobil itu besarnya. Ya. Ternyata ini agak tidak terlalu bagus ini. Dia rubah lagi. Begitu dia rubah lagi, apakah dia sudah sempurna? Oh tidak, muncul lagi kekurangannya. Oh harus dikasih begini lagi.
Sekarang mari kita sudah berapa kali berganti itu model HP sekarang ini. Kenapa? Karena memang pencipta-pencipta selain Allah semakin memperbaiki ciptaannya, semakin nampak kekurangannya. Mobil juga begitu. Dulu saya masih sekolah di SD itu masih dapat itu mobil tidak pakai starter, Pak. Itu yang diselingir. Apa selingir itu? Nah, wah, setengah mati itu karnetnya itu. Coba. Pasti dia berusaha memperbaikinya itu ciptaannya. Begitu dia telah perbaiki, dikiranya sempurna, muncul lagi kekurangannya itu. Kata kuncinya, pencipta selain Allah, semakin dia perbaiki ciptaannya, semakin nampak kekurangannya. Inilah yang kita maksudkan bahwa mudah-mudahan penyebutan nama seperti ini kita diantar untuk lebih memahami kesempurnaan penciptaan Allah. Mari kita lihat ciptaan Allah. Pernahkah berubah nomor mesinnya manusia? Sebegitu-begitu. Kalau mobil itu kan nomor rangkanya, nomor rangka seperti ini, oh begini anunya, spesifikasinya. Oh begini spesifikasinya. Manusia tidak ada nomor rangkanya, Pak. Sebegitu-begitunya itu. Pernahkah ada ketinggalan zaman ini manusia? Tidak pernah. Coba, artinya apa? Sudah memberi kesadaran kepada kita betapa sempurnanya Allah mencipta. Jadi kalau di situ ada kata-kata khaliqin, iya betul. Dalam kaidah bahasa Arab kalau tambah ya dan nun, waw dan nun itu bentuk jamak, betul. Tapi mereka mencipta itu, semakin dia perbaiki ciptaannya, semakin muncul kekurangannya. Ya, kira-kira yang punya rumah di sini ini sudah berapa kali merenovasi kita rumah atau Pak? Sudah berapa kali? Oh, mau dikasih begini lagi. Ini saja masjid. Sudah berapa kali direnovasi Pak Ketua? Iya. Seperti itu. Jadi Allah mengatakan allazi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya itu. Sudah sempurna. Jadi kalau demikian, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa dari perbandingan ini yang kita lihat Allah Subhanahu wa taala betul-betul tiada duanya. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan ini. Nah, kalau kita sudah mengenal seperti ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka jauhkanlah diri kita untuk menggantungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita sudah pasti disertai dengan pemenuhan kebutuhan kita. Sudah pasti itu. Bukan hanya menciptakan lantas dibiarkan. Oh, sudah disiapkan. Ini nanti kehidupanmu seperti ini makananmu ini. Rezekinya sudah diatur. Dan insya Allah kalau masih ada satu butir beras yang Allah telah tetapkan untuk kita makan, sebelum kita makan tidak akan Allah mencabut nyawa kita. Cuma masalahnya kita tidak tahu yang mana beras terakhir ini.
yang menjadi masalah. Kita tidak tahu yang mana air terakhir yang kita mau minum ini. Jangan sampai ini air terakhir untuk saya. Coba kita lihat, Pak. Coba kita lihat rezekinya Allah itu bagikan kepada manusia. 1 ekor ikan boleh jadi banyak orang yang mendapatkan rezekinya di situ. Balik bolu, ibakar, angkanya anak-anak bibit tuh, ada istrinya juga ambil, ada juga diambil 1 ekor. Masing-masing ada rezeki di situ. Ada tuh rezekinya kucing di situ. 1 ekor. Ya, kita tidak tahu yang mana lagi. Dialah yang atur. Dialah maha sempurna menciptakan. Fasawwa. Jadi jangan kita terlalu resah dengan persoalan rezeki kita. Tidak akan mungkin menyeberang rezekinya orang kepada kita. Saya sering berkata begini. Kita tidak tahu itu alamatnya rezeki kita, tidak tahu. Adakah orang yang tahu alamatnya rezekinya di sini? Tidak ada. Seandainya saya tahu alamatnya rezekiku, pergi ke ambil di situ. Tapi rezeki itu tahu alamat kita. Rezeki itu dia tahu alamat kita. Makanya kalau begitu, jangan kasih kabur itu alamatnya, supaya rezeki itu datang dengan cepat, dengan baik. Karena kalau kita kasih kabur alamatnya, maka boleh jadi banyak rezeki yang datang, tapi rezeki kabur. Makanya banyak ditangkap KPK. Rezeki kabur. Perjelas alamat kita dengan tidak menggantungkan hidup ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan praktek kehidupan yang mencoreng kesucian nama Allah. Barulah bersih alamat itu. Maka rezeki yang datang ada rezeki yang cerah. Tapi kalau kabur-kabur, maka rezeki kabur juga yang datang. Kalau kapan datang rezeki kabur, tunggu KPK tangkap kita. Nah, sekarang ini kalau kita mengenal Allah dengan sifat al-khaliqnya, penciptanya, ya, seperti tadi itu baru sedikit yang kita sebutkan. Maka apa kira-kira dampaknya ke dalam jiwa kita setelah kita mengetahui kesempurnaan penciptaan Allah? Maka yang terjadi adalah pasti orang itu banyak memujinya. Pasti orang itu banyak memujinya. Begitu sempurnanya. Pasti manusia ini banyak istighfarnya. Karena dia menyadari, ternyata banyak salahku mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Pasti banyak bersyukurnya. Karena dia mengenal betapa murahnya Allah memberikan rezekinya kepada saya. Maka apa yang terjadi kalau begitu? Banyak memujinya, banyak beristighfarnya, banyak bersyukurnya, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Maka inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka Allah akan menjadi telinga yang ia gunakan mendengar, maka Allah akan menjadi tangan yang ia gunakan memberi, Allah akan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan,
yang ia Allah akan menjadi di matanya yang dia pakai memandang. Kalau sudah seperti itu, apalagi yang salah dalam kehidupan orang seperti ini? Kembali kepada ayat pertama, inilah orang yang menuruti perintah, sucikanlah nama Tuhanmu. Nah, manusia untuk mencapai posisi seperti yang kita tadi katakan itu sudah bisa memujinya, bisa beristighfarnya, gampang beristighfarnya, lancar syukurnya. Maka itulah sebabnya manusia dilengkapi dengan berbagai potensi-potensi insaniah. Ya. Makanya diiringi khalaqa fasawwa, menciptakan dan menyempurnakannya. Bagaimana penyempurnaannya itu? Diberilah manusia akal fikiran, diberilah manusia budi daya, diberilah manusia hati, supaya bisa memikirkan penciptaan Allah, supaya bisa merasakan penciptaan Allah. Betapa banyak orang yang tidak memikirkan, tidak merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Betapa banyak orang yang tidak melihat kebaikan-kebaikan Allah. Siapa yang mereka itu? Ya, yang tidak pernah memuji Allah, yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, yang tidak pernah memohon ampun kepada Allah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Ada orang kempas-kempes, kadang datang, kadang tidak, kadang tidak. Makanya Allah perintahkan, waskur rabbaka idza nasita. Ingatlah kepada Tuhan ketika kamu lupa lagi. Ya. Ingatlah. Bangkitlah kalau kau jatuh lagi. Seperti aku, kalau jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Jangan pernah berhenti. Ya. Nah, mari kita melihat diri kita ini dulu. Diri kita ini supaya kita mampu melayani diri kita. Proses penciptaan manusia, ya, proses penciptaan manusia itu melalui dua tahapan, dua bagian, dua dimensi. Yang pertama, pembentukan. Dimensi pertama adalah pembentukan fisik. Fisik ini dibentuk dari unsur-unsur material. Unsur yang kedua adalah Allah memberikan roh kehidupan dari dirinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita lihat unsur fisik kita, apa yang dia butuhkan. Unsur fisik kita apa yang dia butuhkan? Yang dibutuhkan unsur fisik kita adalah juga material. Untuk apa? Ya, untuk mempertahankan hidupnya fisik kita itu. Butuh air, butuh beras, butuh tomat, butuh bawang, butuh onde-onde, macam-macam. Semua yang bersifat material, karena memang fisik ini makanannya itu. Jadi kalau kita tidak mau memenuhi kebutuhan fisik kita, maka fisik ini akan menderita. Fisik ini akan menderita, sakit. Memang unsur material ini yang dibutuhkan juga material. Maka kita pergi cari, menanam padi, menanam jagung, apa untuk memenuhi kebutuhan fisik ini. Butuh kawin, karena memang kebutuhannya itu seperti itu. Nah,
unsur yang kedua, ruhaniyah, tentu makanannya juga lain. Bukan jagung, bukan nasi, bukan ubi, ya. Tetapi makanannya adalah juga yang selalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita harus juga rajin-rajin kasih makan ruhaniyah kita ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kan kita kasih makan rohani kita sekarang ini. Pulang pergi sebentar kita kasih makan lagi fisik kita itu. ini begitu saja. Ya. Kasih makanlah fisik kita dengan sesuatu yang halal, kasih makanlah ruhani kita juga dengan sesuatu yang halal. Ya. Makanya Allah mengatakan bahwa fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Nah, sekarang kita lihat, kalau begitu fisik dan rohania. Kalau demikian ada dua daya tarik ini. Ada dua daya tarik. Ketika manusia melepaskan diri dari daya atau mengabaikan, tidak memperhatikan daya tarik rohaniyahnya, maka ia akan terjun bebas dalam kerusakan. Ya. Terjunnya kepada asfala safilin. Ya. Itu harus diperhatikan itu. Ini kan dua daya tariknya. Nah, sekarang mari kita tes diri kita. Yang mana lebih kencang daya tariknya? Daya tariknya untuk memenuhi kebutuhan material atau daya tariknya untuk memenuhi kebutuhan rohani kita? Tidak boleh kita curang. Jangan cuma pintar kita kasih makan fisik tapi tidak mampu kasih makan rohani kita. Gemuk fisiknya tapi kurus rohaninya. Ya. Ini yang perlu kita cermati, kata-kata allazi khalaqa fasawwa. Ya. Apalagi sambungannya wallazi qaddara fahada. Ya. Wallazi ini kembalinya juga kepada Allah. Dialah Allah yang telah menentukan ukuran kita, takdir kita. Fahada, dan Allah lah yang memberikan petunjuk untuk itu. Apa namanya takdir? Takdiru ta'yinu miqdari syai'i, yaitu menetapkan kadar sesuatu. Jadi sudah menjadi bahasa Indonesia itu takdir. Berapa kadarnya emasmu? Ya 24 karat. Miqdari syai' min kibarihi wa sagarihi wa sigarihi wa syaklihi wa fil adadi, sudah ditentukan oleh Allah kita ini besarnya, kecilnya, bentuknya, bilangannya. Sudah ditentukan itu. Dan semua ciptaan Allah telah ditetapkan kadarnya. Ada ayat wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang menentukan kadar daripada sesuatu itu. Itulah tadi kita katakan bahwa
kalau Allah mentakdirkan kita minum airnya Zam-Zam, insya Allah tidak meninggal kita sebelum kita minum itu. Sudah ditentukan seperti itu. Yang mengetahui rahasia semua ini yang ditakdirkan yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah yang Maha mengetahui itu. Karena kalau kita sudah tahu, saya insya Allah masih ada umurku sekitar 1 bulan, lagi esok ini mah dia berupaya. Kira-kira saya, bukan kira-kira kan, umpamanya ini kan rahasia Allah. Jika sekiranya manusia mengetahuinya itu masih ada umurnya 5 tahun, masih banyak tingkah lakunya. Makanya Allah merahasiakan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, saya mengingat mati, kalau keluar napasku saya tidak tunggu masuk. Saking menjaga-jaganya itu. Nah, untuk mendalami namanya takdir, juga Ali bin Abi Thalib memberikan suatu pernyataan berbicara menyangkut masalah takdir. Tuhan adalah huwa tariqun muzlimun fala taslukuhu. Kalau berbicara menyangkut masalah takdir, kata Ali, itu ibarat jalanan gelap, jangan coba-coba masuk di dalamnya. Baru dikatakan wa bahrun amikun fala taljuh. Berbicara menyangkut masalah takdir itu ibarat laut dalam, maka jangan coba-coba mengarunginya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ulama kita berkata, kalau memang demikian takdir adalah sesuatu rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan, ulama kita menasihatkan, wa minal abdi al-isti'anah wa minallah al-qurb. Artinya apa? Hamba silakan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minallahil qurb. Insyaallah Allah akan mendekatkan dirinya kepadamu. Yang kedua, wa minal abdi al-juhd wa minallahi at-taufiq. Yang kedua adalah hamba seharusnya bersungguh-sungguh dalam bekerja. Insya Allah Allah akan memberikan taufiknya. Yang terakhir dikatakan ulama kita ini, wa minal abdi al-adabu. Hamba ini seyogyanya harus senantiasa memelihara al-adab, sopan santun, akhlak yang baik. Wa minallahi al-karamah, maka Allah akan memberikan karamahnya kepada hamba itu. Ulama kita ini tidak terlalu banyak yang disuruhkan kepada kita ini sebagai orang awam. Cukup memperbanyak permintaan pertolongan kepada Allah. Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita. Kepada Allah, kepada hamba diperintahkan untuk senantiasa melakukan kesungguhan, maka Allah akan memberikan taufiknya. Kepada hamba seharusnya menampilkan akhlak-akhlak mulia, maka Allah akan memberikan karamahnya.
Karena memang takdir tadi kan sesuatu yang sangat misteri, tidak nampak. Cukup ini saja yang kita lakukan. Banyak memperbanyak al-isti'an, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahada Allah akan memberikan tuntunannya kepada siapa? Kepada makhluknya, arah yang benar untuk dilakukan petunjuk-petunjuk itu. Makanya Allah mengatakan itu dalam surah Al-Fatihah, ihdina wahai manusia, ihdina, mintalah hidayah kepada saya. Itu perintah Allah. Mintalah kepada hidayah kepada saya. Makanya ihdina terjemahannya itu, ya Allah berikanlah kami hidayah untuk bisa memilih cara hidup yang benar. Kan hidayah itu, pahada itu sesungguhnya yang membuat ada energi dalam diri kita untuk bisa memilih cara hidup yang benar. Kalau kita tidak ada hidayah, Pak, kita banyak salah pilih. Kita banyak salah pilih di dalam kehidupan kita ini. Hidup ini kan memilih saja, tinggal memilih. Kalau kita tidak ada energi dari Allah untuk memilih, salah ki. Kita banyak salah. Makanya Allah mengatakan, bilang ke Ruslan, ihdina, mohon hidayah kepada aku, karena kau banyak salahmu, gampang kau salah dalam memilih. Contohnya saja, di hadapan kita sudah berada di tengah malam, mau bangun atau tidak salat tahajud, kan tinggal memilih. Tinggal memilih, mau bangun atau tidak. Yang bangun berarti dia telah mendapat hidayah. Yang tidak bangun mendapat hidayahnya setan. Padahal ini orangnya sehat, waktunya ada. Bangun lagi, setelah kita bangun diperhadapkan lagi kita memilih. Ya, memilih. Sudah berwudu, dipersilakan kita lagi memilih. 2 rakaat atau 4 rakaat saya ambil ini. Memilih lagi. Nah, kalau kita umpamanya memilih, 2 nah deh, Pak. Banyak besok pekerjaanku. Apakah sudah benar? Padahal sehat-sehat walafiat ini. Sudah memilih 4, tidak pernah berhenti dalam memilih, Pak. Tidak pernah berhenti. Saya ambil witir atau tidak? Tidak pernah, tidak memilih. Witir lagi, apakah saya kunut dalam witirku atau tidak? Pribadi bawah jangan. Berdoa lagi dalam kunutnya, panjang atau tidak? Selalu kita diperhadapkan memilih. Butuh manusia hidayah ini untuk memilih cara hidup yang benar. Butuh hidayah manusia, tidak pernah tidak. Makanya ulama kita berkata bahwa hidayah, karamah. Apa itu karamah? Karamah yang paling dahsyat adalah ketika kita menyadari akan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita menyadari kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah yang sampai saya biasa berkata begini. Yang pertama harus kita syukuri
karena kita mau bersyukur. Itu dulu yang pertama. Jangan mau dulu, jangan untuk apa banyaknya harta, tapi kalau tidak mau bersyukur. Jadi kalau begitu, yang pertama harus disyukuri karena mau bersyukur. Ya, karena mau bersyukur. Jadi karamah yang paling mulia yang didapat oleh manusia itu adalah dia menyadari dirinya bahwa dia lalai terhadap Allah. Itu dulu tuh. Karena ada orang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dan memang dia tidak tahu. Nah, ini namanya todongok-dongok lupa nih. Tapi kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu, ada usaha untuk tahu. Nah, itu. Kira-kira mana yang paling berbahaya? Dia tidak tahu dirinya bahwa dia sudah tersesat dalam kehidupan ini. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ada juga orang dia tahu bahwa dia tidak tahu. Kalau begitu masih ada juga usaha untuk tahu. Oh, jadi makanya kita katakan karamah yang paling mulia adalah begitu kita mengetahui kelalaian kita. Oh, ternyata saya orang yang ini. Imam Ghazali pernah berkata begini, kalau ada orang yang menyadari, melihat kesempurnaan dirinya, maka itu adalah awal kehancurannya. Tapi kalau ada orang yang melihat kekurangan dirinya, maka itu awal kesempurnaannya. Kan? Itu sungguh mulia itu, Pak. Begitu kita menyadari, wah ternyata saya kurang ibadahku, lebih baik itu dibanding saya ini banyak ibadah. Sudah waktu ya? Oh, masih ada. Tinggal dikode saja. Ya. Jadi ulama kita berkata begini, karamatun tahdusu fi halati ghaflatin anillahi ta'ala wa hiya minan ni'amil lati yajibu syukru lillahi 'alaiha. Kesadaran kita memahami, mengetahui, menyadari akan kelalaian kita, kata ulama kita, itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Syukuri. Ya. Kan yang membuat kita banyak terjebak karena ketidaksadaran kita. Seandainya kita sadar semua bahwa maghribi siro, isya siro, subuh siro, kalau banyak kesadaran seperti itu, itulah kata ulama ini karamatun tahdusu. Inilah karama yang paling nikmat, perlu disyukuri. Itu maksudnya. Waktu subuh sih, waktu maghribi sih, isya sih, sunnah sih. Tapi kan kadang